Bagi mata yang tak membaca sejarah, tempat ini hanyalah sebuah bentang tanah biasa di Kabupaten Sambas. Namun, sebutlah namanya Kampung Angus. Nama itu bukan sekedar penanda geografis, melainkan sebuah prasasti luka yang membara. Nama itu adalah tangisan tanah yang pernah luluh lantak menjadi abu. Saksi bisu dari sebuah masa ketika harga diri tidak bisa dibeli dan kesetiaan dibayar dengan darah. Jauh sebelum tempat ini menjadi sunyi, disinilah titik puncak dari sumpah, darah, dan air mata. Kisah pilu ini bermula di tahun 1810 dari sebuah singgasana yang dikhianati. Sultan Sambas mengirim Imam Yakub ke Jawa untuk menempa emas kerajaan. Dendam bermula dari darah Imam Yakub yang tumpah di Banjarmasin. Emas kerajaan dirampas, kehormatan diinjak. Mereka membunuh ulama kita, Anung. Jamang emas itu bukan sekedar perhiasan. Itu martabat Sambas. Ayahanda, izinkan Ananda berangkat. Tanah Banjarmasin harus tahu, Sambas tidak akan tinggal diam atas pengkhianatan ini. Di tengah pelayaran, sebuah rintangan besar muncul. Kapal perang Inggris Cendana menghadang jalan. Meski persenjataan Inggris lebih canggih, nyali Pangeran Anum tak ciut. Kalian menghalangi jalan kami, Inggris. Minggir atau tenggelam. Senjata kami jauh lebih lengkap, Pangeran. Menyerahlah. Keberanian tidak diukur dari jumlah meriam. Serang! Kapal Inggris itu karam. Kemenangan membawa kehormatan. Namun, sekaligus menanam benih badai yang lebih besar dari pihak Inggris. Waktu berlalu. Dendam Inggris atas tenggelamnya Cendana kini tiba di depan pintu rumah. Tuanku, Sultan, kapal-kapal East Indian Company mengepung Kuala. Mereka datang untuk membalas dendam. Di mana Pangeran Anum? Panggil dia sekarang. Ampun tuanku, Pangeran Anum sedang di Kuching. Beliau sakit keras, malaria menghantamnya hingga tak bisa berdiri. Siapa yang akan memimpin rakyat jika sang macan sedang terluka? Di tengah krisis kepemimpinan, seorang pemuda melangkah maju. Pangeran muda, putra sang legenda. Kekecewaan ini harus berakhir. Jika ayahku tidak ada, biarkan darahnya dalam nadiku yang memimpin. Aku tidak akan membiarkan Inggris menginjak tanah ini. Kami bersamamu, Pangeran Muda. Inggris mencoba masuk melalui jalur sempit. Namun, Pangeran muda telah menyiapkan jebakan maut. Tunggu mereka masuk lebih dalam. Sekarang, tembak! Tujuh 17 kali Inggris mencoba mendarat. 17 kali pula mereka terpental oleh strategi gerilya Pangeran Muda. Kekuatan rakyat tak terpatahkan, hingga seorang pengkhianat muncul membawa peta rahasia. Tuan Komandan, ada jalan lain. Lewatlah sungai Sambas besar, daratkan pasukan di Kartiasa. Di sana mereka tidak berjaga. Bagus. Jika jalur ini benar, Sambas akan jatuh sebelum matahari terbenam. Musuh menyerang dari belakang. Pangeran muda terkepung di tengah hutan yang riuh oleh mesin. Jangan mundur. Terus lawan. Biarkan mereka tahu bahwa pemuda Sambas tidak takut mati demi negerinya. Setelah perlawanan yang luar biasa berani, Pangeran muda akhirnya gugur di medan laga.
Inggris mengamuk. Desa-desa dibakar hingga menjadi abu. Langit Sambas menghitam. Tuanku Sultan, Pangeran Muda telah gugur. Kampung kita hangus. Rakyat tak sanggup lagi. Cukup. Kibarkan bendera putih. Aku tidak ingin melihat lebih banyak rakyatku menjadi abu. Hingga sejarah mengabadikan wilayah yang luluh lantak tersebut dengan nama Kampung Angus, sebuah monumen abu dari dahsyatnya api peperangan. Komandan Inggris masuk menemui Sultan. Namun, hatinya penuh tanya tentang sosok yang hampir mengalahkan mereka. Sultan, aku menang. Tapi pasukanku babak belur. Di mana Pangeran Anum yang legendaris itu? Dia sakit jauh di Kucing. Yang membuat pasukanmu gemetar selama berbulan-bulan hanyalah putranya, Pangeran Muda. Seorang pemuda? Sungguh, keberanian keluargamu adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tidak lama kemudian, utusan Sultan menjemput Pangeran Anum di Kucing. Aku kembali bukan untuk merayakan kemenangan, tapi untuk menghormati darah putraku yang telah menjaga tanah ini saat aku lemah. Perang runtuh bersama waktu. Senapan-senapan telah lama bungkam. Dan bara api di awal tahun 1813 itu telah lama padam. Namun, nama Kampung Angus tetap berdiri tegak hingga hari ini. Ia menolak lupa. Setiap jengkal tanah di Kampung Angus adalah pengingat bahwa tempat ini dinamai bukan dari kepasrahan, melainkan dari sisa api perlawanan yang suci. Kampung ini hangus terbakar karena musuh takut pada keberanian seorang pemuda. Tanah ini menjadi abu karena rakyatnya memilih hancur berkeping-keping daripada tunduk dijajah.